Bagas kangen ibu. Bayangkan kamu sudah bekerja keras seluruh hidupmu. Kamu jual keringat, kamu tahan lapar, kamu sisihkan setiap lembar uang dengan penuh harap. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk anak-anakmu. Untuk masa depan mereka. Untuk senyum mereka ketika kamu sudah tiada. Itulah yang dilakukan Pak Rahmat. Seorang buruh bangunan yang selama 30 tahun tidak pernah absen bekerja meski tubuhnya sudah mulai renta. Ia tidak punya tanah luas. Ia tidak punya usaha besar. Yang ia punya hanya satu rumah tua di pinggir kota dan tabungan hasil kerja keras yang ia simpan bertahun-tahun. Dan sebelum ajal menjemputnya, ia menitipkan semua itu kepada istrinya, Bu Sumiati, dengan satu pesan sederhana. Jaga anak-anak kita. Jangan biarkan mereka kekurangan. Tapi apa yang terjadi kemudian tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Uang warisan itu lenyap. Bukan dicuri pencuri malam. Bukan karena kebakaran. Tapi karena kepercayaan yang salah tempat. Karena bujuk rayu seorang yang mengaku sahabat. Karena keserakahan yang berwajah manis. Dan ketika uang itu hilang, yang ikut hilang bukan hanya harta. Yang hilang adalah harga diri seorang ibu di hadapan anak-anaknya. Yang hilang adalah keberanian untuk menatap mata mereka. Yang hilang adalah rumah yang selama ini menjadi tempat pulang. Bu Sumiati pergi. Tanpa pamit. Tanpa pesan. Tanpa tahu kemana arahnya. Dan dari 3 anaknya, hanya 1 yang mencarinya. Bukan yang sulung yang selama ini dipuja. Bukan yang tengah yang dianggap paling mampu. Tapi si bungsu. Anak yang paling sering diabaikan. Anak yang namanya jarang disebut dalam kebanggaan keluarga. Anak yang bahkan di hari ulang tahunnya pun sering terlupakan. Mengapa hanya dia yang mau mencari? Apa yang membuatnya tidak menyerah? Dan di mana Bu Sumiati selama ini bersembunyi dari rasa malunya sendiri? Inilah kisahnya. Sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, izinkan saya bertanya kepadamu satu hal. Pernahkah kamu merasa diabaikan di dalam keluargamu sendiri? Pernahkah kamu jadi anak yang namanya jarang disebut, yang pendapatnya jarang didengar, yang kehadirannya dianggap biasa saja? Kalau pernah, cerita ini untuk kamu. Dan kalau kamu sekarang masih punya ibu yang bisa kamu telepon, yang bisa kamu peluk, yang masih bisa mendengar suaramu, jangan tunda. Hubungi dia sekarang. Atau setidaknya, doakan dia setelah video ini selesai. Tuliskan di kolom komentar kota mana kamu berada sekarang dan satu doa yang ingin kamu panjatkan untuk ibumu. Siapa tahu doamu hari ini menjadi sebab keselamatan dan kebahagiaan beliau. Jika cerita seperti ini menyentuh hatimu, tolong tekan tombol suka dan subscribe agar kamu tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya. Karena di channel ini, setiap cerita lahir dari kehidupan nyata. Dari air mata yang nyata. Dari cinta yang nyata. Sekarang, mari kita mulai. Rumah itu tidak besar. Hanya 2 kamar tidur, 1 ruang tamu yang merangkap ruang makan, dan dapur di belakang yang catnya sudah mengelupas di beberapa sudut. Tapi disinilah Pak Rahmat dan Bu Sumiati membesarkan 3 anak mereka selama lebih dari 20 tahun. Disinilah suara tangis bayi pernah memenuhi dinding-dindingnya.
Disinilah aroma nasi hangat selalu menyambut siapa saja yang pulang. Pak Rahmat meninggal 2 tahun yang lalu. Bukan karena penyakit yang panjang dan menyiksa. Ia pergi cepat, seperti lilin yang tiba-tiba padam di tengah angin. Serangan jantung di suatu pagi ketika ia baru selesai sholat subuh. Tubuhnya ditemukan oleh Bu Sumiati yang hendak mengantarkan segelas teh hangat ke ruang tamu. Kepergian Pak Rahmat meninggalkan luka yang dalam, tapi juga meninggalkan tanggung jawab. Sebelum meninggal, Pak Rahmat sempat berbicara panjang dengan istrinya. Ia menceritakan tentang tabungan yang ia simpan di sebuah bank swasta. Jumlahnya tidak sedikit untuk ukuran seorang buruh bangunan. 80 juta rupiah. Uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun dengan cara yang halal dan penuh pengorbanan. Ada juga sertifikat rumah yang sudah lunas, dan 1 kafling kecil di desa yang dulu dibeli sewaktu harganya masih murah. Pak Rahmat berpesan dengan mata yang sudah mulai lelah, tapi suara yang masih tegas. Bu, kalau saya sudah tidak ada, uang itu jangan buru-buru dipakai. Simpan dulu. Biarkan anak-anak yang besar pakai untuk modal atau beli rumah. Yang penting mereka tidak kekurangan. Bu Sumiati mengangguk sambil menahan tangis. Ia tidak tahu bahwa itulah percakapan terakhir mereka yang bermakna. Beberapa hari kemudian, Pak Rahmat pergi selamanya. Setelah pemakaman, ketiga anak mereka datang. Reza, anak sulung yang bekerja di kota sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Dinda, anak tengah yang sudah menikah dan tinggal bersama suaminya di kota lain. Dan Bagas, si bungsu, yang masih kuliah semester akhir dan tinggal di kosan dekat kampus. Reza datang dengan mobil bagus dan pakaian rapi. Ia duduk di ruang tamu dengan gaya orang yang sudah terbiasa memimpin rapat. Dinda datang bersama suaminya yang pendiam. Perempuan itu langsung membantu ibunya menyiapkan makanan untuk tamu-tamu pelayat. Bagas datang paling belakangan, dengan tas ransel lusuh dan mata yang bengkak karena menangis di bus sepanjang perjalanan. Hari-hari pertama setelah kepergian Pak Rahmat terasa sangat sepi. Bu Sumiati masih bangun pukul 4 pagi. Masih ke dapur menyiapkan air untuk teh. Masih menoleh ke kursi rotan tua di sudut ruang tamu, kursi tempat Pak Rahmat biasa duduk membaca koran setelah sholat. Tapi kursi itu kini kosong. Dan air teh yang sudah ia seduh itu seringkali diminum sendirian sambil menatap halaman yang mulai ditumbuhi rumput liar. Reza kembali ke kota setelah seminggu. Dinda kembali ke rumah suaminya setelah 10 hari. Bagas bertahan paling lama. Hampir sebulan ia tinggal bersama ibunya sebelum akhirnya harus kembali ke kampus karena jadwal ujian tidak bisa ditunda. Bu, Bagas balik dulu ya. Nanti ujian selesai langsung pulang lagi. Bu Sumiati tersenyum. Ia mengusap rambut anaknya yang masih acak-acakan. Bagas memang selalu begitu. Rambutnya selalu sedikit berantakan, sepatunya selalu kotor, dan senyumnya selalu tulus. Iya, Le. Hati-hati di jalan. Makan yang teratur. Setelah Bagas pergi, rumah itu kembali sunyi. Hanya Bu Sumiati yang tinggal sendirian di antara kenangan dan dinding-dinding yang mulai terasa terlalu luas untuk satu orang. Dan disinilah kesepian itu mulai membuka pintu bagi bahaya yang tidak pernah ia bayangkan. Tetangga sebelah, Pak Wiryo,
adalah orang yang sudah Bu Sumiati kenal sejak 20 tahun lalu. Orangnya ramah, murah senyum, dan selalu hadir di setiap acara kampung. Ketika Pak Rahmat masih hidup, mereka sering berbincang di teras sambil menunggu azan maghrib. Pak Wiryo mulai sering datang berkunjung setelah Bu Sumiati ditinggal sendiri. Awalnya ia datang membawakan sayuran dari kebun belakangnya. Kemudian membawakan buah. Kemudian mulai datang untuk sekadar mengobrol. Bu Sumiati tidak merasa ada yang aneh. Ia justru merasa terbantu. Setidaknya ada yang menemani. Sampai suatu sore, Pak Wiryo datang dengan wajah yang berbeda. Lebih serius. Lebih hati-hati dalam berbicara. Bu Sumiati, saya mau bicara sesuatu. Tapi ini antara kita saja dulu ya. Bu Sumiati mempersilakan ia duduk dan meletakkan 2 cangkir teh di meja. Ada apa, Pak Wiryo? Pak Wiryo menghela napas panjang, lalu mulai bercerita tentang sebuah peluang investasi yang katanya sedang ramai di kalangan orang-orang bermodal. Sebuah koperasi yang menawarkan keuntungan 2% per bulan. Dijamin. Aman. Sudah banyak yang ikut dan hasilnya nyata. Bu Sumiati mendengarkan dengan seksama. Di dalam hatinya, ada 2 suara yang bertarung. Satu suara berkata ini kesempatan. Satu suara lagi berkata hati-hati. Tapi suara yang pertama lebih keras, karena ia sedang kesepian dan ingin merasa bahwa ia masih bisa melakukan sesuatu yang berarti untuk anak-anaknya. Malam itu Bu Sumiati tidak bisa tidur. Ia memikirkan kata-kata Pak Rahmat. Biarkan anak-anak yang besar pakai untuk modal. Dan dalam pikirannya yang lelah dan kesepian, investasi itu terasa seperti jawaban. Seperti cara ia bisa melipat gandakan warisan suaminya sebelum membaginya kepada anak-anak. Ia belum memutuskan apapun malam itu. Tapi pintu itu sudah terbuka. Dan sesuatu yang gelap sedang menunggu di baliknya. Seminggu setelah pertemuan pertama itu, Pak Wiryo datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa seorang perempuan paruh baya berpenampilan rapi yang ia perkenalkan sebagai Bu Lastri, koordinator wilayah dari koperasi yang ia ceritakan sebelumnya. Bu Lastri berbicara dengan lancar dan meyakinkan. Ia mengeluarkan brosur yang terlihat profesional, menunjukkan foto-foto penyerahan bonus kepada anggota, bahkan memperdengarkan rekaman suara seseorang yang mengaku sudah mendapat keuntungan berlipat dari investasi itu. Saya sendiri sudah ikut 2 tahun, Bu Sumiati. Hasilnya nyata. Suami saya yang tadinya mau pensiun sekarang malah bisa bangun usaha kecil dari hasilnya. Bu Sumiati mendengarkan dengan wajah yang penuh pertimbangan. Ia bukan perempuan bodoh. Ia tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya, sebuah kelelahan yang dalam, sebuah kerinduan untuk masih bisa bermanfaat bagi anak-anaknya yang membuat pertahanannya perlahan melunak. Berapa minimal yang harus saya masukkan? Tanyanya akhirnya. Bu Lastri tersenyum. 15 juta saja, Bu. Nanti dalam 3 bulan sudah bisa tarik keuntungannya. Kalau mau lebih besar hasilnya, ya lebih besar modalnya. Bu Sumiati diam sejenak. Lalu ia bertanya sesuatu yang seharusnya menjadi tanda bahaya bagi Bu Lastri. Ini legal ya, Bu? Ada izin dari pemerintah?
Bu Lastri langsung mengeluarkan selembar kertas yang tampak seperti surat izin resmi. Stempelnya besar dan terlihat meyakinkan. Tentu, Bu. Ini sudah terdaftar. Saya bisa tinggalkan kopiannya kalau mau. Bu Sumiati mengangguk pelan. Ia meminta waktu untuk berpikir. Bu Lastri dan Pak Wiryo pun pamit, tapi tidak sebelum meninggalkan nomor telepon dan pesan yang terasa seperti tekanan halus. Jangan terlalu lama, Bu. Kuota anggota bulan ini hampir penuh. Sayang kalau sampai terlewat. Malam itu Bu Sumiati menelepon Reza. Anaknya yang sulung. Orang yang ia anggap paling mengerti soal uang dan bisnis. Za, ibu mau tanya. Ada orang menawarkan investasi koperasi. Katanya untungnya 2% sebulan. Kamu tahu yang begitu-begitu aman tidak? Di ujung telepon, Reza terdengar sibuk. Ada suara ketikan keyboard dan suara percakapan di latar belakang. Ibu, itu MAH banyak. Asal ibu percaya orangnya saja. Kalau Pak Wiryo yang ngajak, ya harusnya aman. Pak Wiryo kan sudah kenal lama. Hanya itu yang dikatakan Reza sebelum mengakhiri percakapan karena ada rapat mendadak. Bu Sumiati juga mencoba menelepon Dinda. Tapi Dinda sedang sibuk mengurus anaknya yang sakit dan tidak bisa berbicara panjang. Ibu ikut saja kalau memang sudah yakin. Yang penting jangan semua uang dimasukin. 2 anak yang ia mintai pertimbangan. 2 jawaban yang tidak sungguh-sungguh. Dan Bu Sumiati, seorang ibu yang seumur hidupnya terbiasa mengurus keperluan orang lain, bukan memutuskan soal uang, akhirnya membuat keputusan sendiri. Dengan pengetahuan yang minim. Dengan kepercayaan yang terlalu besar kepada tetangga lama. 2 hari kemudian ia menelepon Bu Lastri dan menyatakan ingin ikut. Berapa yang ibu mau masukkan? Bu Sumiati menghela napas. 50 juta. Bu Lastri diam sebentar, mungkin menahan kegirangan. Wah, ibu serius ya? Baik, nanti saya urus semua berkasnya. Ibu tinggal transfer ke rekening ini. Prosesnya sangat mudah. Terlalu mudah. Tapi Bu Sumiati tidak melihat itu sebagai tanda bahaya. Ia melihatnya sebagai kemudahan. Sebagai rezeki. Uang 50 juta itu berpindah tangan. Bulan pertama berjalan lancar. Bu Lastri mengirimkan laporan keuntungan 1 juta rupiah dan benar-benar mentransfer uang itu ke rekening Bu Sumiati. Hatinya berbunga-bunga. Ia langsung menelepon Reza untuk bercerita. Reza tertawa kecil di ujung telepon. Nah, betul kan Bu? Pak Wiryo orangnya bisa dipercaya. Bulan kedua, laporan masih datang tapi uang transfernya terlambat seminggu. Bu Lastri menjelaskan ada masalah teknis di sistem. Bu Sumiati menerimanya dengan sabar. Bulan ketiga, tidak ada laporan. Tidak ada transfer. Dan ketika Bu Sumiati mencoba menelepon Bu Lastri, nomor itu sudah tidak aktif. Pak Wiryo, ketika didatangi ke rumahnya, membuka pintu dengan wajah yang pucat. Saya juga kena, Bu. Saya juga ditipu. Uang saya 30 juta juga hilang. Bu Sumiati berdiri di depan pintu tetangganya itu dengan kaki yang terasa lemas. Kepalanya berputar. Telinganya berdenging.
Ia mencoba berbicara tapi suara tidak keluar. 50 juta rupiah. Lebih dari separuh warisan suaminya. Lenyap. Ia pulang ke rumah dengan langkah yang gontai. Duduk di kursi rotan tua tempat Pak Rahmat biasa duduk. Dan untuk pertama kalinya sejak suaminya meninggal, ia menangis dengan suara. Bukan tangisan halus, tapi tangisan yang dalam dan lama, tangisan yang menyimpan rasa malu, rasa bodoh, dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar jendela, matahari mulai terbenam. Dan di dalam hati Bu Sumiati, sesuatu yang gelap mulai tumbuh. Sebuah pertanyaan yang terus berputar dan tidak bisa ia jawab. Bagaimana saya harus menghadapi anak-anak saya? Bu Sumiati menunggu hampir 2 minggu sebelum akhirnya memberitahu anak-anaknya. 2 minggu yang ia habiskan dengan mencoba melaporkan ke polisi, mencari tahu keberadaan Bu Lastri, dan berharap ada keajaiban yang bisa mengembalikan uang itu sebelum semuanya terlambat. Tapi keajaiban tidak datang. Laporan ke polisi diterima, tapi petugas yang menerimanya berkata dengan nada datar bahwa kasus seperti ini membutuhkan waktu untuk diselidiki dan hasilnya tidak bisa dijanjikan. Bu Lastri seolah menghilang bersama angin. Nomor telepon mati, alamat yang tertera di brosur ternyata fiktif, dan rekening bank yang digunakan sudah dibekukan oleh pihak berwenang. Uang itu tidak akan kembali. Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Mungkin tidak pernah. Maka pada suatu minggu sore, ketika Reza kebetulan sedang pulang kampung untuk urusan lain dan Dinda datang bersama suaminya, Bu Sumiati mengumpulkan mereka di meja makan. Bagas sudah diberitahu lewat telepon dan datang sore itu juga meski harus melewatkan satu sesi bimbingan skripsinya. Mereka duduk mengelilingi meja makan yang sama tempat mereka dulu sarapan bersama di hari-hari sekolah. Meja yang permukaannya sudah banyak goresannya. Yang kakinya sudah diganjal kayu kecil supaya tidak goyang. Bu Sumiati duduk di kepala meja. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Ia memulai bicara dengan suara yang pelan dan hati-hati, seperti orang yang sedang berjalan di atas kaca. Ibu mau cerita sesuatu. Mohon dengerin dulu sampai selesai sebelum bicara. Dan kemudian ia bercerita. Tentang Bu Lastri. Tentang koperasi itu. Tentang 50 juta yang kini raib tanpa jejak. Ruangan itu hening selama beberapa detik setelah ia selesai bicara. Yang pertama bereaksi adalah Reza. Ia meletakkan sendok tehnya ke atas piring dengan suara yang lebih keras dari biasanya. Ibu serius? 50 juta? Dari uang Bapak? Bu Sumiati mengangguk tanpa berani menatap matanya. Reza menghela napas panjang dan berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah jendela dan berdiri membelakangi mereka semua, tangan di pinggang, kepala sedikit menunduk. Ketika ia berbicara lagi, suaranya sudah terkontrol tapi dingin. Ibu ini gimana sih? Masa hal sepenting itu ibu putuskan sendiri? Kenapa tidak bilang dulu dari awal? Kita bisa bantu cek, bisa tanya orang yang lebih tahu. Tapi kamu bilang Pak Wiryo bisa dipercaya, Reza. Kamu yang bilang itu. Saya bilang asal ibu percaya orangnya. Bukan saya suruh ibu langsung transfer 50 juta. Dinda tidak bersuara. Ia menunduk memandangi taplak meja. Suaminya duduk diam dengan wajah yang tidak menunjukkan ekspresi apapun. Bu Sumiati merasakan dadanya sesak. Ia sudah menduga akan ada reaksi seperti ini. Tapi menduga dan menghadapi adalah dua hal yang berbeda. Bagas yang dari tadi dia menatap wajah ibunya, akhirnya membuka suara. Sudah, Mas. Sudah kejadian.
Ngomongin siapa yang salah tidak akan balikin uangnya. Reza memutar badan menatap adiknya. Kamu tidak usah ikut campur, gas. Ini soal uang yang seharusnya jadi hak kita bertiga. Bagas tidak menjawab. Ia hanya memandang ibunya dengan tatapan yang berbeda dari yang lain. Bukan tatapan marah. Bukan tatapan kecewa. Tapi tatapan yang menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Dinda akhirnya angkat suara. Ibu, sisa uangnya masih ada berapa? 30 juta. Masih di tabungan. Belum termasuk sertifikat rumah dan tanah di desa. 30 juta. Reza mengulang angka itu seperti mencicipi sesuatu yang pahit. Dan sertifikatnya jangan sampai kemana-mana ya, Bu. Itu aset yang harus kita jaga betul. Malam itu meja makan yang dulu penuh kehangatan terasa seperti ruang sidang. Bu Sumiati duduk di tengah-tengahnya dan merasa seperti terdakwa. Padahal ia tidak pernah berniat jahat. Ia hanya seorang ibu yang kesepian, yang ingin melakukan sesuatu yang baik untuk anak-anaknya, dan yang terlalu percaya kepada orang yang salah. Setelah Reza dan Dinda masuk ke dalam, Bagas keluar ke teras. Bu Sumiati menyusulnya. Mereka duduk berdampingan di bangku kecil menghadap halaman yang gelap. Bagas tidak berkata apa-apa dulu. Ia hanya duduk. Dan itu saja sudah cukup bagi Bu Sumiati. Ibu malu, Gas, bisiknya. Bagas menoleh ke arah ibunya. Wajahnya tenang tapi matanya berbicara lebih banyak dari biasanya. Ibu tidak perlu malu sama Bagas. Bu Sumiati menghela napas panjang. Tapi tatapan Reza tadi masih membekas. Dan di dalam hatinya, sebuah keyakinan yang salah mulai tumbuh. Bahwa ia sudah mengecewakan semua orang. Bahwa ia sudah gagal menjaga amanat suaminya. Bahwa kehadirannya di rumah ini hanya akan menjadi beban dan pengingat dari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Malam itu Bu Sumiati tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai memikirkan sesuatu yang belum pernah terlintas sebelumnya. Pergi. 3 hari setelah malam di meja makan itu, suasana di rumah belum juga mencair. Reza memperpanjang masa tinggalnya, bukan karena ingin menemani ibunya, tapi karena ia ingin mengurus sertifikat tanah dan dokumen-dokumen yang menurutnya perlu diamankan. Ia berbicara tentang hal-hal itu dengan nada seorang manajer yang sedang menangani aset perusahaan. Bukan seperti anak yang sedang menghibur ibunya. Dinda masih tinggal juga, tapi lebih banyak menghabiskan waktu berbisik-bisik dengan suaminya di kamar. Sesekali Bu Sumiati menangkap kata-kata yang seharusnya tidak ia dengar. Harusnya kita yang pegang. Siapa yang mau tanggung jawab kalau begini terus? Bagas sudah kembali ke kampus karena ada bimbingan yang tidak bisa ditinggalkan. Sebelum pergi ia memeluk ibunya lebih lama dari biasanya. Ibu jangan dipikirin terus ya. Nanti Bagas balik lagi secepatnya. Bu Sumiati mengangguk dan tersenyum. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas bara. Rumah yang dulu hangat kini terasa penuh jarak. Percakapan berlangsung secukupnya. Makan malam dilakukan tanpa obrolan. Dan Bu Sumiati merasakan sesuatu yang tidak bisa ia beri nama tapi sangat menyiksa. Perasaan bahwa ia tidak lagi punya tempat di sini. Bahwa ia sudah menjadi masalah, bukan bagian dari solusi. Suatu sore ia mendengar Reza menelepon seseorang, mungkin istrinya di kota. Iya, ibu sudah terlanjur. Kita lihat saja nanti gimana baiknya.
Yang penting sertifikat-sertifikat itu jangan sampai diapa-apain dulu sebelum kita semua sepakat. Bu Sumiati berdiri di balik dinding dapur dan mendengar percakapan itu sampai selesai. Lalu ia masuk ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang, memandang foto Pak Rahmat di atas lemari. Foto itu diambil di hari pernikahan mereka 30 tahun yang lalu. Pak Rahmat tersenyum lebar, matanya berbinar, dan tangannya menggenggam tangan Bu Sumiati. Bu Sumiati berbicara kepada foto itu dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Pak, Ibu sudah gagal jaga amanat Bapak. Maaf." Malam itu ia mengambil sebuah tas koper kecil dari bawah ranjang. Tas yang biasa ia gunakan kalau mudik ke kampung halaman. Ia mengisinya dengan perlahan dan hati-hati. Beberapa helai baju, mukena, Al-Quran kecil pemberian Pak Rahmat di hari pernikahan mereka, foto lama yang ia simpan di dalam amplop coklat, dan uang tunai seadanya yang ia simpan di dalam dompet batik kecil. Ia tidak mengambil buku tabungan. Ia tidak mengambil sertifikat apapun. Ia hanya mengambil hal-hal yang berarti baginya secara pribadi. Selesai mengemas, ia duduk sebentar di tepi ranjang. Ia mengeluarkan secari kertas dan menulis sesuatu dengan tulisan tangan yang tidak serapi biasanya karena tangannya sedikit gemetar. "Maafkan Ibu. Ibu tidak bisa terus-terusan jadi beban. Jaga diri kalian masing-masing. Rumah dan semua yang ada di sini biarkan untuk kalian. Ibu tidak membutuhkan apa-apa." Ia meletakkan kertas itu di atas meja makan, di tempat yang pasti akan dilihat. Pukul 3:30 pagi, ketika semua orang masih tidur, Bu Sumiati mengambil tasnya dan berjalan keluar dari rumah. Ia tidak menyalakan lampu. Langkahnya pelan dan hati-hati agar tidak membangunkan siapapun. Di depan pintu ia berhenti sebentar. Tangannya menyentuh kusen pintu yang catnya sudah mengelupas. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu ia melangkah keluar dan menutup pintu perlahan di belakangnya. Subuh itu Bu Sumiati naik angkot pertama yang lewat di ujung jalan. Ia tidak tahu hendak kemana. Ia hanya tahu bahwa ia perlu menjauh dari rumah yang penuh kenangan yang kini terasa menghakiminya. Dari anak-anaknya yang ia kecewakan. Dari rasa malu yang terasa terlalu berat untuk terus dibawa di bawah atap yang sama. Angkot itu membawanya ke terminal. Di terminal, ia membeli tiket bus ke arah yang tidak terlalu jauh tapi cukup untuk hilang dari radar. Sebuah kota kecil di kabupaten sebelah, tempat ia pernah punya saudara jauh yang sudah lama tidak ia hubungi. Ia duduk di kursi bus dengan tas di pangkuan dan wajah yang menatap lurus ke depan. Di luar jendela, langit mulai berubah warna dari hitam menjadi abu-abu. Adzan subuh bergema dari masjid yang mereka lewati. Bu Sumiati menundukkan kepalanya dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, ampuni hamba. Hamba tidak tahu lagi harus berbuat apa." Dan bus itu terus melaju, membawa seorang ibu yang memilih untuk menghilang daripada terus menanggung malu yang ia rasa tidak tertahankan. Sementara di rumah yang ia tinggalkan, 3 lembar kertas itu menunggu di atas meja. Menunggu untuk dibaca. Menunggu untuk mengubah segalanya. Reza yang pertama bangun. Ia keluar dari kamar pukul 6 pagi untuk menyeduh kopi,
dan matanya langsung tertangkap oleh selembar kertas di atas meja makan. Ia membacanya sekali, lalu membacanya lagi. Lalu ia meletakkan kertas itu dan berdiri diam selama beberapa detik. Kemudian ia mengetuk pintu kamar Dinda. "Din, bangun." Ibu pergi. Dinda keluar dengan rambut masih berantakan dan mata yang belum sepenuhnya membuka. Ia membaca surat itu dan wajahnya berubah. Pergi kemana? Tidak tahu. Tidak ada alamat. Suami Dinda yang ikut membaca surat itu dari balik bahu istrinya mengernyit. "Ini serius?" Reza tidak menjawab. Ia mengambil ponselnya dan menelepon nomor ibunya. Nada tunggu berbunyi 6 kali sebelum tersambung ke voicemail. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Akhirnya, setelah percobaan ketiga, panggilan itu diangkat. Tapi Bu Sumiati tidak berkata apa-apa. Hanya ada suara latar, suara mesin kendaraan dan angin. "Bu, Ibu di mana?" tanya Reza dengan nada yang sudah jauh lebih lunak dari hari-hari sebelumnya. Tidak ada jawaban. Lalu sambungan terputus. Reza dan Dinda saling pandang. "Kita harus cari Ibu," kata Dinda. Reza menghela napas. "Tapi kemana? Kita tidak tahu Ibu pergi kemana." Dan Ibu tidak angkat telepon. Mereka mulai menelepon satu persatu saudara dan kerabat yang masih berhubungan dengan Bu Sumiati. Bibi di kampung, sepupu lama, tetangga yang dekat. Semua mengaku tidak tahu. Beberapa bahkan baru tahu bahwa Bu Sumiati menghilang dari berita telepon Reza itu. Sementara itu Bagas mendapat kabar bukan dari kakak-kakaknya, tapi dari tetangga yang meneleponnya langsung. Bu Darmi, tetangga 2 rumah dari kiri, yang memang selalu perhatian. "Gas, ibumu pergi dari tadi subuh. Kamu sudah tahu?" Bagas membeku di depan laptopnya. Ia baru saja akan mulai mengerjakan revisi skripsi. Bu Darmi mengirimkan foto surat yang ditinggalkan Bu Sumiati melalui pesan singkat. Bagas membacanya sambil berdiri. Tangannya memegang ponsel lebih erat dari biasanya. Tidak seperti Reza yang langsung berpikir tentang apa yang harus dilakukan secara logistik, dan tidak seperti Dinda yang langsung tenggelam dalam kepanikan, Bagas hanya diam sebentar. Satu tarikan napas panjang. Lalu ia menutup laptopnya, mengambil jaket, dan pergi. Ia tidak menelepon Reza dulu. Ia tidak menunggu instruksi dari siapapun. Ia hanya pergi. Di dalam bus yang memawanya pulang ke rumah, Bagas tidak membuka ponselnya sama sekali. Ia duduk memandang keluar jendela. Di dalam kepalanya, bukan daftar tempat yang perlu dicari. Bukan strategi pencarian. Yang ada hanya bayangan wajah ibunya. Wajah Bu Sumiati di malam meja makan itu. Wajah yang mencoba tenang tapi matanya sudah menyimpan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang Bagas lihat tapi tidak sempat ia tindak lanjuti karena ia harus kembali ke kampus. "Aku seharusnya tidak pergi," pikir Bagas. "Aku seharusnya tidak meninggalkan ibu sendirian dengan Mas Reza dan Mbak Dinda." Di rumah, ketika ia tiba siang harinya, Reza sedang duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan. Dinda sedang berbicara dengan suaminya di sudut ruangan. Suasana tegang. "Gas,
Kamu langsung ke sini. Bagus. Kita harus koordinasi untuk cari ibu, kata Reza begitu melihat Bagas masuk. Bagas mengangguk. Tapi sebelum koordinasi, aku mau lihat kamar ibu dulu. Ia masuk ke kamar ibunya. Duduk di tepi ranjang yang sama tempat Bu Sumiati duduk malam sebelum kepergiannya. Ia melihat laci meja rias yang sedikit terbuka. Di dalamnya masih ada beberapa gelang perak milik ibunya. Artinya Bu Sumiati benar-benar tidak mengambil barang berharga. Ia pergi dengan membawa sesedikit mungkin. Bagas juga melihat foto pernikahan orang tuanya yang masih ada di atas lemari. Tapi ada satu foto kecil yang biasanya ada di sudut cermin, foto keluarga mereka bertiga ketika Bagas masih SD, yang sudah tidak ada. Ibu membawa foto itu. Bagas mengerti sesuatu yang mungkin tidak dimengerti kakak-kakaknya. Ibunya tidak pergi dalam kemarahan. Ibunya pergi dalam kesedihan. Dan orang yang pergi dalam kesedihan tidak mencari konfrontasi. Mereka hanya ingin tidak terlihat. Ia keluar dari kamar dan bergabung dengan kakak-kakaknya. Aku akan cari ibu, katanya datar. Reza menatapnya. Kita semua akan cari. Bukan kita. Aku. Biar aku yang cari. Reza tampak ingin membantah. Tapi ada sesuatu di nada suara adiknya yang membuat ia tidak jadi berkata apa-apa. Bagas duduk di kursi rotan tua tempat ayahnya biasa duduk. Ia mulai berpikir. Kemana seorang ibu pergi ketika ia ingin menghilang? Bukan ke tempat yang mewah dan jauh. Bukan ke tempat yang tidak ia kenal sama sekali. Seorang ibu yang ketakutan akan pergi ke tempat yang sedikit ia kenal. Tempat yang terasa aman. Tempat yang punya kenangan lama. Dan tiba-tiba Bagas teringat sesuatu. Sebuah nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Bakyem. Saudara sepupu jauh ibunya yang tinggal di kota kecil kabupaten sebelah. Yang rumahnya pernah mereka kunjungi sekali ketika Bagas masih kecil. Yang namanya sesekali muncul di cerita-cerita ibunya, tapi tidak pernah lagi dikunjungi karena jarak dan kesibukan. Apakah ke sana ibunya pergi? Bagas tidak bisa memastikan. Tapi instingnya berkata itu satu-satunya arah yang masuk akal. Ia mengambil tasnya dan bersiap untuk pergi mencari ibunya. Sendirian. Bagas memulai pencariannya dengan cara yang sederhana. Ia pergi ke terminal. Terminal yang sama tempat ibunya membeli tiket subuh itu. Ia tidak tahu persis ibunya naik bus apa atau kemana tujuannya, tapi terminal adalah satu-satunya titik awal yang masuk akal. Di loket tiket, ia bertanya kepada petugas dengan sabar. Apakah ada ibu-ibu paruh baya, sekitar 60 tahun, sendirian, membawa tas koper kecil yang membeli tiket subuh tadi? Petugas yang pertama menggeleng. Tidak ingat. Terlalu banyak penumpang subuh. Bagas bergerak ke loket kedua. Hasilnya sama. Lalu ke kios-kios kecil di dalam terminal. Penjual kopi. Penjual gorengan. Seorang tukang ojek yang biasa mangkal di pintu masuk. Tukang ojek itu yang akhirnya memberi petunjuk. Ibu-ibu bawa tas koper? Tadi subuh ada. Saya lihat naik bus jurusan Wonosari. Bagas menahan napas. Wonosari.
kota kecil di kabupaten sebelah. Tepat seperti yang ia perkirakan. Ia membeli tiket bus ke Wonosari dan duduk menunggu keberangkatan berikutnya. Sambil menunggu, ia menelepon seseorang yang mungkin tahu alamat Mbak Kiem. Seorang bibi dari pihak ibunya yang masih sesekali berhubungan dengan cabang keluarga di Wonosari. "Bibi, Bagas mau tanya. Mbak Kiem yang di Wonosari itu, Bagas punya kontaknya tidak?" Bibinya terkejut dengan pertanyaan mendadak itu. "Kenapa, Gas? Ada apa?" Bagas tidak menceritakan semuanya. Ia hanya bilang bahwa ibunya mungkin ada di sana dan ia ingin memastikan. Bibinya akhirnya memberikan nomor telepon lama yang mungkin masih aktif dan sebuah nama jalan yang samar-samar ia ingat. Di dalam bus, Bagas duduk dengan notebook kecil di tangannya dan menuliskan semua informasi yang ia punya. Nama jalan. Nama Mbak Kiem. Deskripsi ibunya. Kemungkinan alasan kepergiannya. Ia tidak menelepon Reza untuk melaporkan perkembangan. Ia tidak yakin mengapa, tapi sesuatu dalam dirinya merasa bahwa pencarian ini bukan tentang koordinasi keluarga. Ini tentang sesuatu yang lebih personal. Sesuatu antara dia dan ibunya. Bagas tiba di Wonosari menjelang sore. Kota yang lebih kecil dan lebih sepi dari yang ia bayangkan. Jalan-jalannya sempit, pohon-pohon besar di pinggir trotoar, dan suasana yang terasa seperti waktu berjalan lebih lambat di sini. Ia mencoba menelepon nomor Mbak Kiem yang diberikan bibinya. Nada tunggu berbunyi lama. Ketika akhirnya diangkat, suara yang menjawab adalah suara perempuan tua yang agak serak. "Halo? Mbak Kiem? Ini Bagas." Anaknya Bu Sumiati. Keheningan sejenak di ujung telepon. "Bagas, kamu di mana?" Cara Mbak Kiem mengucapkan kalimat itu, bukan bertanya siapa itu Bagas, bukan bertanya kenapa menelepon, membuat Bagas yakin. "Ibu ada di sana ya, Mbak?" Keheningan lagi. Lebih panjang kali ini. "Kamu kesini dulu. Mbak kasih alamatnya." Bagas mengikuti petunjuk jalan yang Mbak Kiem berikan lewat telepon. Melewati pasar yang sudah mulai sepi di sore hari, menyeberang jembatan kecil di atas sungai yang airnya kecoklatan, dan masuk ke gang kecil yang di ujungnya ada rumah dengan pagar besi warna hijau yang sudah berkarat. Ia mengetuk pintu. Dan Mbak Kiem, perempuan tua berumur 70-an dengan rambut putih yang diikat ke belakang, membuka pintu dan menatapnya. "Kamu memang mirip bapakmu," katanya pelan. Bagas tidak sempat menjawab karena perhatiannya langsung tertarik ke sudut ruang tamu. Di sana, duduk di kursi kayu dengan punggung menghadap pintu, ada sosok perempuan yang ia kenali bahkan dari belakang. Rambut yang sudah memutih di bagian pelipis. Bahu yang sedikit membungkuk. Daster bermotif bunga yang Bagas ingat sudah dipakai ibunya sejak bertahun-tahun lalu. Bu Sumiati tidak berbalik. Mungkin ia mendengar suara anaknya. Tapi ia tidak berbalik. Bagas masuk ke dalam. Ia berjalan pelan ke arah ibunya. Ia tidak berteriak. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya duduk di kursi kecil di sebelah ibunya dan diam. Bu Sumiati akhirnya menoleh. Matanya merah dan bengkak. Pipinya kering bekas air mata yang sudah lama. Bagas tidak bertanya, "Kamu kenapa pergi?" Ia tidak berkata, "Ibu, harusnya tidak melarikan diri."
Ia tidak mengatakan apapun yang terasa seperti teguran. Yang ia katakan hanya satu kalimat. Bagas kangen ibu. Dan Bu Sumiati, yang sudah berusaha keras menahan diri sejak kemarin, akhirnya menangis lagi. Kali ini di hadapan anaknya. Kali ini tidak sendirian. Bagas membiarkan ibunya menangis. Ia tidak meminta ia berhenti. Ia tidak panik. Ia hanya duduk di sebelahnya, sesekali menepuk tangan ibunya pelan. Seperti yang dulu ibunya lakukan kepadanya ketika ia takut gelap saat kecil. Di luar jendela, langit Wonosari mulai gelap. Azan maghrib bergema dari masjid tidak jauh dari sana. Dan di dalam rumah kecil dengan pagar hijau berkarat itu, seorang anak bungsu yang selalu diabaikan akhirnya menemukan ibunya yang hilang. Bukan dengan strategi besar. Bukan dengan koordinasi tim. Tapi dengan ingatan kecil tentang nama yang pernah disebut ibunya bertahun-tahun lalu. Dan keberanian untuk pergi sendirian ketika orang lain masih sibuk berdebat. Mereka makan malam bersama Mbak Yem malam itu. Masakan sederhana, nasi, sayur lodeh, dan tempe goreng, tapi dimakan dalam kehangatan yang sudah lama tidak Bagas rasakan. Mbak Yem tidak banyak bicara. Ia meletakkan makanan di meja dan membiarkan dua orang itu berbicara. Bu Sumiati makan sedikit. Bagas makan dengan lahap karena memang belum makan sejak pagi. Mereka tidak langsung membicarakan hal yang besar. Mereka berbicara tentang hal-hal kecil dulu. Tentang cuaca di perjalanan bus. Tentang kondisi jalan. Tentang Mbak Yem yang ternyata sekarang tinggal sendirian karena anak-anaknya sudah merantau semua. Setelah makan, Mbak Yem masuk ke dalam dan meninggalkan mereka di ruang tamu. Bagas dan Bu Sumiati duduk berdampingan di kursi panjang yang permukaannya sudah sedikit retak. Bu Sumiati yang mulai bicara lebih dulu. "Kamu tidak marah sama ibu?" Bagas menggeleng. "Marah kenapa?" "Ibu bodoh, gas. Ibu seharusnya tidak percaya sembarangan. Uang bapak yang susah payah dikumpulkan. Ibu bukan bodoh, Bu. Ibu cuma sendirian dan tidak ada yang betul-betul menemani ibu berpikir waktu itu." Bu Sumiati diam. Kalimat itu menyentuh sesuatu yang dalam. Bagas melanjutkan dengan suara yang tenang. "Setelah Bapak pergi, Mas Reza balik ke kota. Mbak Dinda balik ke rumah suaminya. Bagas juga balik ke kampus. Ibu ditinggal sendiri. Dan waktu ibu minta pendapat soal investasi itu, tidak ada yang betul-betul mendengarkan ibu. Mas Reza jawab seenaknya. Mbak Dinda juga. Ini bukan sepenuhnya salah ibu." Air mata Bu Sumiati mulai menggenang lagi. "Tapi tetap saja uang Bapak hilang, gas. Itu tanggung jawab ibu." "Iya, Bu. Dan itu memang berat." Bagas tidak mau bohong bilang tidak apa-apa. Tapi pergi seperti ini bukan jawabannya. Bu Sumiati menunduk. Ibu malu. Di depan Mas Reza, di depan Mbak Dinda. Ibu tidak bisa lihat muka mereka. Bagas tidak langsung menjawab. Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ibu tahu kenapa Bagas yang nyariin ibu, bukan Mas Reza atau Mbak Dinda? Bu Sumiati menggeleng. Karena Bagas yang paling ingat ibu. Bukan uangnya. Bukan sertifikatnya.
Ibunya. Bu Sumiati menoleh kepada anaknya. Bagas masih ingat waktu Bagas kelas 3 SD, waktu Bagas tidak juara kelas dan nangis di kamar. Mas Reza bilang, makanya belajar yang rajin. Mbak Dinda diam saja. Tapi ibu yang masuk ke kamar. Ibu duduk di sebelah Bagas dan bilang, tidak apa-apa, Le. Kamu sudah usaha. Ibu bangga kamu tidak menyerah. Masih ingat, Bu? Bu Sumiati mengusap matanya. Ingat. Bagas tersenyum kecil. Itu yang Bagas pegang sampai sekarang. Bukan nilai rapor. Bukan hadiah juara. Tapi kata-kata ibu itu. Dan karena itu, Bagas tidak mau ibu pergi dan merasa tidak ada yang butuh ibu. Karena Bagas butuh ibu. Bagas selalu butuh ibu. Bu Sumiati tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia menunduk dan menangis dengan telapak tangan menutupi wajahnya. Bahunya berguncang pelan. Bagas tidak berkata apa-apa. Ia hanya meletakkan tangannya di punggung ibunya. Diam. Hadir. Beberapa menit berlalu. Ketika Bu Sumiati akhirnya mengangkat wajahnya, matanya masih merah tapi ada sesuatu yang berbeda di sana. Sesuatu yang sedikit lebih ringan. Mas Reza dan Mbak Dinda, mereka pasti marah sama ibu. Bagas menggeleng. Mereka bukan marah, Bu. Mereka kaget. Dan mungkin mereka juga takut. Takut kehilangan ibu. Cara mereka mengungkapkannya memang tidak selalu benar, tapi Bagas percaya mereka sayang ibu. Kamu yakin? Bagas tidak menjawab langsung. Ia mengambil ponselnya dan menunjukkan sesuatu kepada ibunya. Pesan singkat dari Reza yang masuk beberapa jam yang lalu. Gas, kamu sudah ketemu ibu? Kabari ya. Aku khawatir. Dan dari Dinda, satu pesan pendek yang tidak biasa dari Dinda yang jarang mengungkapkan perasaan. Bagas, tolong jaga ibu. Maaf aku tidak lebih peka dari kamu. Bu Sumiati membaca kedua pesan itu dalam diam. Bibirnya bergetar. Mereka mau ibu pulang, Bu. Dan Bagas juga mau ibu pulang. Bu Sumiati menutup matanya sebentar. Ia menarik napas panjang. Udara malam yang masuk dari celah jendela terasa sejuk di wajahnya yang masih basah. Ibu malu sama mereka, Gas. Ibu tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang banyak, Bu. Ibu pulang saja dulu. Sisanya bisa kita urus pelan-pelan. Keheningan menggantung di antara mereka. Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Lampu gang di depan rumah Mbak Yem menyala dengan cahaya kekuningan yang redup. Bu Sumiati akhirnya mengangguk. Pelan. Tapi pasti. Baik, Gas. Ibu pulang. Bagas menghela napas lega. Ia berdiri dan mengulurkan tangannya. Bu Sumiati menatap tangan itu sebentar. Tangan anaknya yang sudah besar, yang dulu pernah ia genggam ketika ia takut menyeberang jalan. Kini tangan itu yang menggenggamnya. Ia meraih tangan Bagas dan berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari yang sangat panjang dan berat itu, Bu Sumiati merasa bahwa mungkin segalanya masih bisa baik-baik saja. Mereka kembali keesokan harinya.
Mbak Yem menyiapkan sarapan pagi sebelum mereka berangkat. Nasi goreng sederhana dengan telur dadar dan kerupuk. Ia tidak banyak bicara, hanya memastikan mereka makan dengan cukup sebelum menempuh perjalanan. Sebelum pergi, Bu Sumiati memeluk Mbak Yem dengan erat. "Makasih, Mbak. Maaf merepotkan." Mbak Yem menepuk punggung Bu Sumiati pelan. "Tidak ada yang merepotkan. Kamu adikku. Kapanpun kamu butuh tempat untuk diam sebentar, rumah Mbak selalu terbuka." Di perjalanan pulang, Bu Sumiati duduk di sebelah Bagas dan banyak diam. Tapi diamnya berbeda dari diam yang kemarin. Bukan diam yang menyimpan kepedihan, tapi diam yang sedang mengumpulkan keberanian. Ketika mereka tiba di rumah, Reza dan Dinda sudah menunggu di ruang tamu. Reza berdiri begitu melihat ibunya masuk. Dinda langsung mendekat. Tidak ada yang bicara dulu. Dinda yang pertama memeluk ibunya, dan Bu Sumiati, yang sudah berusaha keras untuk tenang, akhirnya menangis lagi. Kali ini tangisan yang berbeda. Lebih lega. Lebih ringan. Reza yang biasanya sulit menunjukkan perasaan, berdiri di sampingnya dan meletakkan tangannya di bahu ibunya. "Ibu jangan pergi lagi ya. Kita selesaikan semua ini bersama." Bu Sumiati mengangguk di dalam pelukan Dinda. Hari itu mereka duduk bersama untuk pertama kalinya tanpa agenda dan tanpa ketegangan. Reza meminta maaf atas kata-katanya yang terlalu keras. Dinda mengakui bahwa ia terlalu pasif di saat ibunya membutuhkan dukungan. Dan Bu Sumiati, dengan suara yang masih sedikit bergetar, meminta maaf atas keputusan yang ia buat sendiri tanpa berdiskusi lebih dalam. Soal uang yang hilang, mereka sepakat untuk tidak menyalahkan siapapun lagi. Laporan ke polisi tetap berjalan. Sisanya, mereka akan pikirkan bersama. Pelan-pelan. Bagas duduk di sudut ruangan, mengamati keluarganya dengan perasaan yang sulit ia beri nama. Bukan kebanggaan yang berlebihan. Bukan juga kelegaan yang sempurna. Lebih kepada sesuatu yang sederhana dan hangat. Seperti melihat sesuatu yang hampir pecah, akhirnya dipegang bersama-sama sebelum benar-benar jatuh. Pak Rahmat mungkin tidak meninggalkan warisan yang utuh. Uang itu memang hilang, dan mungkin tidak akan pernah kembali sepenuhnya. Tapi ia meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Sebuah keluarga yang, meski penuh kekurangan dan luka, masih mau duduk di meja yang sama. Masih mau saling meminta maaf. Masih mau pulang satu sama lain. Dan si bungsu yang selalu diabaikan itu, yang namanya jarang disebut dalam kebanggaan, yang ulang tahunnya sering terlupakan, ternyata menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ia ingat hal-hal kecil yang penting. Ia hadir ketika dibutuhkan. Dan ia pergi mencari, ketika yang lain masih berdebat tentang siapa yang harus pergi. Untuk kamu yang sedang menonton ini, mungkin kamu adalah si bungsu dalam keluargamu. Mungkin kamu merasa diabaikan, dianggap kecil, atau tidak pernah cukup dalam pandangan orang-orang yang kamu cintai. Tapi percayalah satu hal. Cinta yang tulus tidak butuh tepuk tangan. Ia hanya butuh keberanian untuk hadir. Dan kehadiranmu, sekecil apapun yang kamu rasa, selalu berarti bagi seseorang. Hubungi ibumu hari ini. Kalau tidak bisa bertemu, kirim pesan.
Kalau tidak bisa berkata-kata, doakan ia. Karena waktu kita bersama orang tua tidak pernah sepanjang yang kita kira. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, tolong bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Semoga kita semua termasuk anak-anak yang berbakti. Sampai jumpa di kisah berikutnya.